Sebelum kita mempelajari materi pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita dulu mengetahui tujuan pembelajaran, yaitu pada pengetahuan. Pertama, menjelaskan algoritma. Kedua, menjelaskan tabel translasi, notasi struktur Pascal. Ketiga, menyusun pemrograman menghitung luas segitiga dengan Pascal. 4. Menyusun langkah-langkah pemrograman Pascal perulangan. 5. Memerinci prosedur pemrograman. 6. Menganalisis fungsi dalam pemrograman. 7. Mengkombinasikan fungsi prosedur perulangan. 8. Menganalisis pencarian dengan Pascal. 9. Menganalisis pengurutan dengan Pascal. Kemudian tujuan pembelajaran dalam keterampilan. Yang pertama, menata langkah-langkah pemrograman Pascal. Kedua, memilah flowchart pemrograman Pascal. Ketiga, mengetes pemrograman Pascal prosedur. Keempat, mengetes pemrograman Pascal fungsi. Pada dasarnya, pemrograman berkaitan dengan algoritma. Jadi, terlebih dahulu kita memahami apa itu konsep algoritma. Algoritma adalah urutan langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma jika disusun secara terstruktur akan menghasilkan program yang baik. Program biasanya dijalankan di komputer. Program adalah kumpulan instruksi yang digunakan untuk mengatur komputer agar melakukan suatu tindakan tertentu. Apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman dapat dianalogikan dengan bahasa manusia. Komputer tidak mengerti bahasa manusia. Komputer hanya mengenal bahasa khasnya dinamakan bahasa mesin, yakni 1 dan 0. Maka diperlukan perangkat lunak yang dinamakan kompiler untuk membaca kode program. Di sini kita memberikan contoh penulisan program menggunakan Pascal dengan menggunakan software Free Pascal. Buka aplikasi Free Pascal, kemudian pilih file, ketikkan program belajar (2) begin write dalam kurung halo dunia (2) end. Kemudian kita simpan dengan nama belajar, lalu pilih compile. Dan kita pilih run untuk menjalankan program. Latihan tadi saya sarankan setiap selesai mengetik teks program pada Free Pascal untuk memilih compile. Karena compile berfungsi untuk mengecek kesalahan bahasa program pada Pascal. Jika benar, maka akan diberikan tanda compile successful. Tadi saya telah memberikan contoh awal pembuatan program pada aplikasi Free Pascal. Sebelumnya, saya akan jelaskan fungsi penulisan teks pada Pascal. Write berfungsi menampilkan atau mencetak teks. Read berfungsi memasukkan teks atau angka. Write ln berfungsi menampilkan atau mencetak teks garis baru. Read ln berfungsi masukkan teks atau angka. Penulisan read atau write di Pascal bisa menggunakan huruf kapital semua. Contohnya, read bisa diganti dengan huruf kapital read, dan write bisa juga diganti dengan semua huruf kapital. Penulisan notasi integer, byte, shorten, word, longin, real, single, double, extended, atau variabel lainnya bisa menggunakan huruf kapital semua. Selanjutnya, saya akan memberikan arti atau kegunaan notasi-notasi Pascal yang bisa Anda lihat pada tabel berikut ini. Nah, tadi kita lihat notasi-notasi Pascal. Kemudian,
saya akan memberikan latihan membuat program menghitung menggunakan bahasa Pascal. Misalnya, menghitung luas segitiga, yaitu L sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Jika dibuat diagram alirnya atau flowchart, hasilnya seperti ini. Sebelumnya, saya akan jelaskan dulu penulisan program menghitung luas segitiga pada PrePascal. Par adalah variabel, luas alas tinggi menggunakan tipe data real, penulisan bisa satu per satu. Contoh, alas titik 2 real, luas titik 2 real, tinggi titik 2 real. Penulisan nama variabel harus sama dengan program yang dibuat. Seperti contoh berikut ini. Program menghitung par luas alas tinggi real begin right dalam kurung masukkan alas segitiga read dalam kurung alas right masukkan tinggi segitiga read dalam kurung tinggi luas titik 2 sama dengan alas kali tinggi bagi 2 right luas segitiga sama dengan luas dan n. Kita akan mulai latihan membuat program menghitung luas segitiga dengan program PrePascal. Pada penulisan program menggunakan bahasa Pascal tidak boleh berbeda. Misal, pada teks luas alas tinggi diketik huruf kecil, maka selanjutnya tetap menggunakan huruf kecil. Jika terjadi penggunaan huruf yang berbeda, maka program tidak akan bisa dijalankan. Untuk penulisan rumus pada Pascal menggunakan titik 2 dan sama dengan. Contohnya pada penulisan bahasa Pascal terdapat luas titik 2 sama dengan dalam kurung alas bintang tinggi bagi 2. Kemudian saya berikan contoh menghitung luas lingkaran. Contoh di mana jika dibuat diagram alirnya seperti ini, diawali dari program, mulai, kemudian masukkan rumus lingkaran pada simbol input, lalu keluaran akan menampilkan hasil luas dari lingkaran pada simbol proses. Pembuatan program untuk menghitung luas lingkaran bisa dilihat pada video berikut ini. Di sini, saya menggunakan konstanta atau yang disingkat dengan cons, yaitu berupa pi sama dengan 3,14. Penulisan cons di antara program dan par tidak ada titik 2 dan hanya diketik sama dengan. Dan maksud dari penulisan luas titik 2 6.22 menampilkan 6 digit angka dan 2 digit di belakang koma. Saya akan menampilkan tabel yang berisi teks bahasa Pascal yang akan digunakan dalam pembuatan program dengan konsep perulangan lainnya. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh membuat program perulangan pada Pascal. Kegiatan kali ini adalah contoh membuat perulangan menghitung maju. Penulisan for i.2 sama dengan 1 to 100 artinya dari nilai 1 yang kecil ke nilai yang besar yaitu 100. Kegiatan berikutnya saya berikan program perulangan dengan nilai ditentukan read saat program dijalankan. Pada pembuatan program ini kelanjutan dari kegiatan sebelumnya. Antara 1 dan begin kita tambahkan n.2 integer. Kemudian setelah begin, kita ketikkan void, masukkan jumlah perulangan sama dengan titik koma, read ln dalam kurung n titik koma, for i.2 sama dengan 1 to n do. Untuk membuat perulangan mundur bisa dilihat pada program bahasa Pascal berikut. Perulangan hitung mundur dengan nilai ditentukan read. Penulisan for dengan adanya down to artinya dari nilai yang besar ke kecil.
di mana for i.2 sama dengan 100 down to 0 adalah dari nilai 100 itu menuju ke nilai 0. Ada juga contoh program hitung mundur berikut ini. Nilai ditentukan n dengan penulisan antara i dan begin. Ketikan write dalam kurung masukkan nilai mulai hitung mundur sama dengan. Untuk for i.2 menjadi n down 0 to. Ini adalah contoh program perulangan menggunakan while. Pada while i lebih kecil atau sama dengan 99 do, tidak perlu menggunakan tanda titik 2. Saya akan memberikan contoh pembuatan program menggunakan percabangan atau pemilihan atau dengan seleksi. Struktur seleksi menyatakan pemilihan langkah yang didasarkan oleh suatu kondisi atau pengambilan keputusan. Contohnya seperti flowchart yang memperlihatkan dua alternatif. Pertama, masukkan pembelian. Jika pembelian lebih sama dengan 10.000, maka diskonnya 10%. Sebaliknya, jika pembelian di bawah 10.000, maka diskonnya 0%. Jadi pembayaran yang menghasilkan diskon ataupun tidak akan menampilkan hasil pembayarannya. Dari flowchart percabangan tadi dibuat ke dalam program bahasa Pascal, saya menggunakan if, then else. If then else tidak bisa berdiri sendiri, mereka saling berkaitan. If adalah kondisi, then adalah pernyataan benar, dan else pernyataan salah. Struktur percabangan if dan else memiliki satu buah kondisi yang akan diuji kebenarannya dan dua buah pernyataan. Jika hasil pengujian benar, maka program melakukan pernyataan untuk benar, dan jika bernilai salah akan melakukan pernyataan untuk salah. Kegiatan berikutnya saya akan berikan membuat prosedur yang dipanggil program perulangan. Pada program perulangan ini saya gambarkan sebuah kotak yang besar, yaitu program segitiga. Kemudian yang kedua, di dalam kotak satu ada namanya prosedur. Gambar kotak yang ketiga adalah par begin yang terpisah dengan prosedur. Kotak ketiga atau par begin mempunyai perulangan dan prosedur yang dipanggil. Jika saya buat prosedur yang dipanggil program perulangan, maka program bahasa Pascal bisa dilihat seperti ini. Teks bahasa Pascal yang saya tampilkan sesuai dengan warna pada kotak tadi adalah untuk menjelaskan maksud dari keterangan yang saling berkaitan. Yang pertama, adanya program segitiga, lalu prosedur, par begin, perulangan, dan prosedur yang dipanggil. Selanjutnya contoh program hitung luas segitiga dengan menggunakan if dan string. Pada bahasa Pascal terdapat teks nomor titik 2 string. Nomor berfungsi untuk mengenal teks yang ditulis dengan diberi tipe string. Jadi, saat mengetik segitiga akan dikenali yang berfungsi memanggil prosedur segitiga. Jika diketik bersih akan memanggil clear screen, artinya membersihkan layar kerja. Jika diketik keluar akan memanggil break untuk keluar. Diketik lingkaran akan dikenali yang berfungsi memanggil prosedur lingkaran.
Contoh berikutnya memadukan prosedur dan fungsi string serta layar kerja dibersihkan. String menggunakan segitiga, lingkaran, keluar, bersih untuk memanggil program. Misal, saat mengetik segitiga akan memanggil prosedur luas segitiga. Jika mengetik lingkaran akan memanggil prosedur luas lingkaran. Bila kita mengetik keluar akan memanggil break yang akan menutup program. Dan bila mengetik bersih akan membersihkan layar kerja. Use CRT berfungsi menghidupkan fungsi yaitu pada CLRSCR atau clear screen yang fungsinya membersihkan layar tampilan.